Hello guys, kita ketemu lagi di channel 10. Guys, masih ingatkan Pupu dan Lulu? Pupu dan Lulu akan menyajikan 10 hal-hal menarik di dunia dan di Indonesia. Lulu, apa yang akan kita mainkan kali ini? Kali ini sangat menarik sekali. Sudah pada tidak sabar pastinya. Ayo, mari kita mainkan. 10 isu kontroversial yang dibahas rakyat Indonesia tentang pemilu 2024. Guys, kali ini video sangat kontroversial, diharapkan menonton sampai akhir dan simak kata-kata supaya tidak salah dalam berpersepsi, dan kebijaksanaan penonton sangat dibutuhkan. Semoga Indonesia damai dan rukun, tidak ada perpecahan yang disebabkan oleh beda pilihan. Nomor 10. Pemilihan umum ditunda. Pada tahun 2023 beredar isu yang sangat masif tentang pemilu akan ditunda. Namun fakta yang terjadi adalah pemilihan umum 2024 tidak ditunda dan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Nomor 9. Masa jabatan Presiden 3 periode. Pada tahun 2022 mulai tersebar kabar bahwa masa jabatan Presiden 3 periode. Bahkan sampai tahun 2023 pun isu tersebut masih beredar. Akan tetapi isu tersebut terbantahkan dan faktanya pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari 2024 Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu 1. Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 2. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 3. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nomor 8. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 8. Presiden cawe-cawe. Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya bakal cawe-cawe di pemilu 2024. Hal ini dikatakan ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Senin 29 Mei 2023. Cawe-cawe itu adalah kata dari bahasa Jawa yang maknanya ikut serta dalam menangani sesuatu. Maknanya sebenarnya dari cawe-cawe adalah netral, namun karena bisa digunakan untuk pengertian lain akhirnya menjadi polemik di masyarakat. Presiden menggunakan istilah itu dalam artian ikut serta dalam menangani masalah politik. Nah, dalam pemakaiannya sekarang ini, kata cawe-cawe yang semula bermakna netral memungkinkan bernuansa negatif, terutama bila diungkapkan oleh lawan politik presiden. Adanya isu negatif tentang cawe-cawe ini, Presiden Jokowi akhirnya memastikan 4 hal, yaitu: pertama, pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Kedua, Presiden Jokowi berharap pemilu terselenggara dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Ketiga, Presiden Jokowi ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan ibu kota negara Nusantara, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain. Keempat, Presiden Jokowi mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara fair. Karenanya kepala negara akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Dengan adanya statement di atas, maka fakta isu negatif tentang cawe-cawe dari Presiden Jokowi menjadi terbantahkan. Nomor 7. Politik identitas. Apa itu politik identitas? Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Indonesia mengenal Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Politik identitas tersebut diarahkan kepada salah satu pasangan calon, yakni Anies Baswedan. Namun adanya banyak bukti yang menyatakan bahwa pasangan calon yang dimaksud tidaklah menggunakan politik identitas karena pasangan calon tersebut berbaur dengan semua kalangan.
Misalnya pasangan calon Anies Baswedan ternyata kerap menghadiri acara keagamaan bersama tokoh-tokoh agama yaitu para pastor, para pendeta juga para biksu. Dengan begitu isu politik identitas pasangan calon Anies Baswedan tidak terbukti benar. Nomor 6. Pasangan calon tidak mengundurkan diri dari jabatan menteri. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Idam Holik mengatakan bakal calon presiden maupun calon wakil presiden yang masih berstatus sebagai menteri tidak perlu mundur dari jabatannya selama mendapat izin dari presiden untuk cuti. Cuti dapat dilakukan oleh capres atau cawapres yang berstatus sebagai menteri pada saat kegiatan yang terkait dengan pemilu. Ketentuan itu berdasarkan pada pasal 16 Peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selain menteri maupun pejabat setingkat menteri, lanjut Idam, pasal 15 PKPU nomor 19 tahun 2023 itu juga mengatur beberapa pejabat negara lain yang tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Pejabat-pejabat itu ialah presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Idam juga menyatakan bahwa ketentuan mengenai masa cuti yang diberikan tercantum dalam pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah, PP, nomor 32 tahun 2018, yang mengatur bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota melaksanakan cuti selama 1 hari kerja dalam 1 minggu pada masa kampanye pemilu. Maka dengan putusan tersebut isu-isu negatif tentang hal tersebut terbantahkan karena adanya putusan dari Komisi Pemilihan Umum. Nomor 5. Politik dinasti. Politik dinasti merupakan sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah sistem pemerintahan monarki melainkan republik dan demokrasi yang dimana pemimpin dipilih langsung oleh rakyat. Maka dengan itu Indonesia tidak mengenal adanya politik dinasti seperti yang diisukan. Nomor 4. TNI dan Polri tidak netral. Banyak isu menyatakan bahwa TNI dan Polri tidak netral dalam pemilu 2024 ini disebabkan banyak kejadian. Seperti baliho-baliho yang dipasang oleh oknum Polri akan tetapi tidak ada bukti nyata untuk isu tersebut. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menegaskan bahwa seluruh personel polisi harus memiliki sikap netral dalam mengawal pemilu dan pilkada serentak 2024. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, sudah ada regulasi atau aturan yang mengatur terkait netralitas personel Polri. Salah satu aturan yang mengatur netralitas personel Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi Polri bersikap netral dalam kehidupan politik tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ayat 2 berbunyi, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Sikap netral Polri ini juga diatur dalam Peraturan Polri atau Perpol nomor 7 tahun 2022 yang merupakan gubahan dari 2 peraturan Kapolri atau Perkap, yakni Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap nomor 19 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 tertuang pada pasal 4 tentang etika kewarganegaraan, huruf H berbunyi setiap pejabat dalam etika kewarganegaraan wajib bersikap netral dalam kehidupan politik. Dan isu yang belakangan mencuat tentang TNI tidak netral dengan adanya insiden pemukulan TNI kepada relawan salah satu pasangan calon di Boyolali, Jawa Tengah. Dalam insiden ini telah diklarifikasi oleh pihak TNI dan langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat,
KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan TNI netral dalam menghadapi pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Maruli menanggapi kasus penganiayaan yang dialami oleh 7 orang relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, 6 orang oknum TNI ditetapkan sebagai tersangka. Maruli memastikan, kejadian itu tak ada sangkut pautnya dengan netralitas TNI pada pemilu 2024. Pimpinan TNI akan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilakukan Angkatan Darat selama masa kampanye khususnya Pilpres agar tidak muncul tuduhan TNI tidak netral. Dari mulai saya dilantik sudah saya sampaikan bahwa saya akan tegas terkait masalah netralitas. Saya sudah buktikan, ada peristiwa, malamnya, oknum anggota langsung ditahan, beberapa hari sudah jadi tersangka. Tinggal tunggu sidang nanti, karena dia juga punya hak untuk membela diri. Jadi, jangan terus disudutkan ke kita, TNI diarahkan lagi tentang netralitas. Menurut saya itu berlebihan, jadi janganlah, tegas dari KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Nomor 3. Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak akan dilanjutkan. Banyak isu tentang proyek Ibu Kota Nusantara yang tidak akan dilanjutkan apabila pemilu 2024 dimenangkan oleh salah satu pasangan calon tertentu. Hal tersebut dibantah oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menyatakan bahwa sudah ada undang-undangnya, didukung oleh 93% di DPR, di parlemen. Kurang apa lagi, kata Jokowi saat membuka Kongres Eksi PMKRI di Samarinda, Rabu, 22 Juni 2022. Adapun undang-undang yang sudah disahkan oleh anggota DPR adalah UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka persentase tidak dilanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara sangat kecil. Nomor 2. Money politik. Tujuan dari money politik ialah mendapatkan dukungan politik dari mereka. Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang korup. Dasar terjadinya korupsi di dalam pemerintahan ialah proses pemilihan umum, pemilihan kepala daerah yang didominasi praktik politik uang. Dalam hal ini Bawaslu RI menyampaikan e-wallet atau dompet digital berpotensi menjadi sarana baru praktik money politik menjelang pemilu 2024. Meski begitu, penggunaan e-wallet sebagai sarana politik uang dapat diatur melalui surat edaran atau surat keputusan, termasuk menggandeng para penyedia jasa e-wallet untuk mencegah terjadinya politik uang pada pemilu 2024. Bawaslu RI akan memasukkan masalah ini dalam kajian Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP. Hal paling dekat yang bisa dilakukan adalah melibatkan masyarakat melalui penerapan pengawasan partisipatif. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama mencegah masifnya praktik politik uang dalam pemilu 2024 maupun setelahnya. Mari kita rakyat Indonesia sama-sama mengawasi dan jangan tergiur oleh praktik money politik tersebut, supaya negara Indonesia dapat terhindar dari korupsi dan menjadi negara yang adil dan makmur. Nomor 1. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu isu yang paling besar menjelang pemilu, di mana putusan MK menjadi pertanyaan bagi banyak pihak. Putusan tersebut diputuskan menjelang pencalonan presiden dan wakil presiden, yang di mana putusan tersebut menghasilkan adanya MK-MK yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan putusan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam perkara nomor 90 PUU/XXI 2023 tidak cacat hukum. Hal ini merujuk pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK dalam sidang pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Foek menyebut bahwa pertimbangan MKMK tidak sedikit pun memberikan penilaian putusan perkara 90 PU21 2023 cacat hukum. Hal ini disampaikan Yusmik dalam sidang gugatan nomor 141 PU21 2023 yang berkaitan gugatan ulang terhadap syarat usia Capres-Cawapres di dalam pasal 169 huruf Q UU Pemilu di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dari pertimbangan putusan MKMK, telah membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK tidak sedikit pun memberikan penilaian bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PU21 2023 adalah cacat hukum, kata Yusmik. Tetapi justru menegaskan bahwa putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat. Penilaian sah atau tidak sahnya putusan yang disebabkan adanya pelanggaran kode etik tidak dapat diterapkan untuk menilai putusan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, tegas disampaikan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Foek. Dengan adanya putusan final tersebut, maka isu-isu dan kontroversi yang terjadi selesai. Karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Gimana guys, menarik kan? Mari kita gunakan hak suara kita dan jangan golput ya. Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen dan viralkan.